Shalom, selamat pagi kembali teman-teman sekalian dimanapun Anda berada hari ini. Saya doakan teman-teman baik-baik saja. Dan saat ini kita live kembali di TikTok Jaya Inspirasi. Tema kita 100% manusia, Yesus 100% Allah. Tentu ini adalah topik pembahasan yang sering dipertanyakan oleh teman-teman polemikus. Nah, kita mau bahas ini teman-teman ya. Silakan tap-tap layar dulu supaya banyak orang yang mendengarkan ini. Dan bagikan, share-share ya. Kita mau bahas tema ini, Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Ini tema kita, kita mau bahas ini. Jadi silakan tap-tap layar supaya banyak orang yang mendengarkan ya. Banyak orang yang diberkati hari ini, teman-teman. Oke, di tap-tap layar dulu. Baru kita mulai ya. Oke, tema kita Yesus 100% manusia. Yesus 100% Allah. Bagaimana itu? Nah, ini mau kita bahas nih. Kok bisa Yesus 100% manusia? Kemudian Yesus 100% Allah. Bagaimana caranya? Tapi nyatanya itu konsep yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi Alkitab mengajarkan kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Ada satu pribadi yang memiliki dua natur. Namanya Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia juru selamat. Dia pemilik kehidupan. Tap-tap layar teman-teman, kita mau bahas tema ini. Silakan di tap-tap layar biar banyak orang yang mendengarkan ini ya. Oke, kita belum masuk ke dalam tapi kita sudah dikomentari ya. Oke, Lurah Golgota, tidak apa-apa. Kau berkata-kata kotor, tidak masalah. Saya doakan Anda supaya dijamah oleh Roh Tuhan ya, Roh Kudus. Oke, tidak masalah kau maki-maki dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dia adalah junjunganku. Dia adalah Tuhan, Raja, ya, pemilik kehidupan. Oke, Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Oke, tap-tap layar dulu, kita mau bahas ini teman-teman. Belum masuk kepada materinya, sudah mulai panas, sudah mulai banyak orang yang komentar negatif, ya, komentar-komentar kasar, tidak masalah, ya. Iman kita tidak pernah berubah, mau dimaki-maki, ya kan? Kita tidak pernah berkurang iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, pemilik kehidupan, ya. Oke teman-teman, anak orang bukan Tuhan. Ya, tidak masalah. Selama engkau belum dijamah oleh Roh Kudus, ya, engkau belum bisa mengerti. Mau saya jelaskan seperti apapun juga, kau tidak akan pernah bisa mengerti. Makanya teman-teman yang Kristen ya, tap-tap layar, kita doakan orang-orang yang marah-marah ini. Kita bahas ini kok marah-marah dia ya. Nggak senang gitu loh. Itu kan Tuhan kita. Yesus Kristus itu Tuhannya orang Kristen. Kenapa kamu yang marah-marah? Iya kan? Kita doakan biar Tuhan menjamah orang-orang yang maki-maki itu. Orang-orang yang mengejek, memfitnah. Ya. Kita tidak pernah berkurang imannya hanya karena engkau memaki-maki dia. Ya. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Penolong kehidupan saya. Oke, Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Nah, gimana itu teman-teman? Nah, kita mau mulai ya. Teman-teman silakan tap-tap layar, biar makin banyak orang yang diberkati ya. Kalau banyak orang yang panas, minum air dulu, biar dingin. Minum dulu. Oke teman-teman. Nah, dalam kekristenan teman-teman, dalam kekristenan Allah itu bukan nama. Bukan nama yang dialamatkan kepada siapapun. Dalam kekristenan Allah, ya, Allah bukan nama. Itu bedanya kita dengan agama lain. Kalau agama lain menganggap Allah itu sebagai
nama sesuatu, nama sesembahan. Tapi bagi Kristen, Allah itu bukan nama. Ya, itu dicatat dulu. Allah bukan nama. Sebelum kita membahas mengenai 100% manusia, 100% Allah, kita mau jelasin dulu bahwa dalam kekristenan, Allah itu bukan nama. Buat agama lain itu nama, tapi buat kita, Allah bukan nama. Bukan nama ya. Allah itu apa kalau begitu? Nah, teman-teman, Allah itu apa kalau demikian? Nah, rupanya Allah adalah hakikat atau keberadaan ilahi yang sempurna, kekal, tidak terbatas, dan tidak diciptakan. Ya. Jadi keilahian Yesus itu tidak diciptakan. Kealahan Yesus tidak diciptakan. Keberadaannya sudah ada sejak kekekalan. Sejak sebelum segala sesuatu diciptakan, dia sudah ada. Jadi kealahan Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir, menjelma, atau inkarnasi menjadi manusia. Apakah Allahnya berkurang ketika dia menjadi manusia? Tidak, dia 100% Allah. Memenuhi jagat raya, mengatur segala sesuatu, bertahta dalam segala sesuatu. Ya, jadi Allah itu bukan nama. Allah itu adalah suatu hakikat atau keberadaan. Ya, keberadaan ilahi yang sempurna, kekal, tidak terbatas, dan tidak diciptakan. Kalau kita tuh sebagai manusia, itu adalah hakikat kita, manusia. Kalau Allah, yaitu hakikatnya Allah. Bapa, ya, Putra, dan Roh Kudus, hakikatnya Allah. Oke? Ya, teman-teman, silakan tap-tap layar, tap-tap layar. Makin banyak orang yang panas kalau kita bahas Tuhan kita. Gak apa-apa. Kamu marah-marah, mau maki-maki, tidak masalah buat kita. Kita tetap berdoa ya. Tugas kita, orang-orang Kristen, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Kita tetap mengasihi semua orang ya. Kita tetap mengasihi semua orang dengan kasih Kristus. Karena itu adalah ajaran daripada Yesus Tuhan. Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Ya, dalam Kristen, Allah bukan sekedar sebuah nama atau sebutan. Allah adalah suatu hakikat atau keberadaan ilahi yang sempurna, kekal, tidak terbatas, dan tidak diciptakan. Ya, sederhananya beginilah. Sederhananya begini. Allah adalah sang pencipta. Sedangkan segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan. Ya. Allah tidak diciptakan oleh siapapun. Di dalam Kejadian 1 ayat pertama di sana dikatakan ya. Ini dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat yang pertama. Dia bilang begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi Allah itu pencipta. Sebelum segala sesuatu yang kita kenal ada, Allah sudah ada. Kalau begitu, apakah Yesus sudah ada? Ya, dalam keilahiannya, dia sudah ada. Dalam kemanusiaannya, belum. Ya, dia belum inkarnasi menjadi manusia. Kok Allah bisa menjadi manusia? Ya bisa lah, masa kamu membatasi Allah? Justru ketika engkau berkata, Allah tidak bisa jadi apapun, tidak berwujud, dia adalah zat. Ya kamu membatasi Allahmu. Allah itu tidak terbatas. Dia maha kuasa, dia bisa melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya, Allah itu bisa menjadi apa saja, tentu ya tidak bertentangan dengan kebenarannya. Kalau begitu apakah Allah bisa jadi setan? Ya itu kan bertentangan dengan kebenarannya. Mikir dong. Dia menjadi sesuatu, ya. Dia bisa menjadi sesuatu yang tidak bertentangan dengan dia, menjadi manusia misalnya. Ya. Allah itu 100%, ya, Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Allah itu bukan nama, teman-teman. Itu adalah suatu hakikat.
atau keberadaan ilahi. Kekal, tidak terbatas, dan tidak diciptakan. Segala sesuatu diciptakan olehnya. Jadi Allah tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Disebut sebagai Alfa dan Omega. Dan itu dicatat dalam kitab Wahyu. Yesus itu disebut sebagai Alfa dan Omega. Dia adalah Allah, 100% Allah. Allah yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Dia kekal. Dalam Mazmur 90 ayat 2 berkata, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Ya, kitab suciku mengajarkan hal yang demikian. Jadi ketika kita mengatakan Allah kita itu Allah yang penuh kuasa, memang iya, ya. Dan ketika kita mengatakan Allah, kita sedang berbicara tentang keberadaan yang berbeda secara mutlak dari segala ciptaan yang lain. Terima kasih yang sudah support ya. Tuhan memberkatimu, Max. Kemudian Allah itu adalah roh, teman-teman. Allah itu roh. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya, Allah bukan makhluk yang memiliki tubuh seperti manusia. Ya. Allah itu roh. Allah itu roh, teman-teman. Dan disinilah Injil itu menjadi luar biasa. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 14, di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi bukan berarti hakikat Allah berubah menjadi manusia. Bukan. Hakikat Allah itu tidak pernah berubah menjadi manusia. Tidak pernah berubah. Ya. Hakikat Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Dia tetap Allah, hakikatnya Allah. Makanya Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Ya. Hakikat keilahian Yesus itu tidak berubah menjadi manusia. Tidak. Tidak berubah. Tetap keberadaannya sebagai Allah. 100%. Dan ketika dia lahir menjadi manusia, dia juga 100% manusia. Thank you yang sudah support. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, keluarganya diberkati Tuhan. Jadi inilah yang kita sebut sebagai inkarnasi, teman-teman. Yaitu Allah yang datang ke dunia dan mengambil natur manusia. Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Lalu apa hubungannya dengan Tritunggal, Trinitas? Ya. Nah, teman-teman, di dalam Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saya mau menjelaskan ini, teman-teman. Ajaran Alkitab, firman Tuhan, mengenai Esa, itu beda dengan keesaan dalam pengertian agama lain. Keesaan dalam pengertian Alkitab itu berbeda dengan keesaan dalam pengertian agama lain. Ya, agama manapun itu. Keesaan dalam Alkitab itu bukan benar-benar satu dalam matematika. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. Keesaan dalam Alkitab itu gambarannya dipakai juga untuk menggambarkan hubungan suami istri. Laki-laki dan perempuan menjadi satu. Nah, kata satu di sana juga dipakai kata esa. Sama, penggunaannya sama. Kata yang digunakan untuk menggambarkan keesaan Allah, ya, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengan penggunaan laki-laki dan perempuan menjadi satu suami istri, kata yang dipakai juga Esa. Dalam Ibraninya, teman-teman, kata yang digunakan itu echad. Kata echad. Thank you supportnya ya. Tuhan memberkati keluarganya. Jadi bukan hitungan matematika 1, 2, 3, 4. Bukan. Bukan itu. Dalam kekristenan, kata yang digunakan echad. Ya. Suami istri, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dua tapi satu. Nah, itu dia. Sama. Dalam iman Kristen, waktu
waktu Alkitab memperkenalkan Allah, dia menggunakan kata echad. Echad, kata esa di sana. Jadi di sana ada Bapa, ya, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Esa, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Allah itu bukan nama, teman-teman. Ya, Allah itu adalah hakikat. Allah itu hakikat. Keberadaan Allah. Nah, keberadaan kita apa? Sebagai manusia. Nah, itu hakikat kita sebagai manusia. Ada banyak manusia di muka bumi ini. Iya, banyak manusia. Keberadaan kita itu sebagai manusia. Hakikat kita itu manusia. Ada banyak manusia di bumi ini? Ya, ada banyak. Jadi Allah itu bukan nama. Thank you supportnya, Tuhan memberkati. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar. Ya. Jadi itulah ajaran kitab suci. Terima kasih yang sudah support, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Nah, sekali lagi, kita sudah mau menjelaskan sehebat apapun kita menjelaskan, tetap aja ada orang yang menolaknya. Tidak masalah. Tugas kita memberitakan, ya, memberitakan kebaikan, kabar baik dan sukacita. Thank you yang sudah support. Tugas kita mengabarkan. Masalah orang itu percaya atau tidak, itu bagian daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang menjamah orang itu. Karena Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi orang yang maki-maki di kolom komentar ini, ya, kalau Tuhan pilih dia untuk menjadi percaya kepadanya, itu kasih karunia Allah. Makanya kita doakan nih orang-orang yang komentarnya jelek, maki-maki, tidak apa-apa. Ya, saya mengasihimu, saudaraku. Saya mengasihimu. Tuhan memberkatimu. Shalom, shalom. Damai sejahtera bersama dengan engkau. Kiranya Tuhan Yesus menjamahmu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan menjamahmu. Yesus 100% manusia. Ya. Yesus 100% Allah. Ya. Ya. Thank you yang sudah bergabung. Tuhan memberkati. Kalau demikian, siapa Yesus? Nah, sekarang teman-teman kita mau bahas nih ya. Kalau Allah adalah hakikat ilahi yang kekal, tidak diciptakan, dan sempurna, apakah Yesus memiliki hakikat itu? Ya, Yesus memiliki hakikat Allah. Ya. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah tuh. Firman itu adalah Allah. Kan Yesus diberi gelar tuh sebagai firman kan? Dikasih gelar firman, dia disebut sebagai firman. Dan Yohanes 1 ayat yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, bersama-sama dengan Allah, bersama-sama. Ada dua pribadi di sana, tapi satu hakikat, yaitu Allah. Sekali lagi, Allah itu bukan nama. Ya, itu sebutan, itu suatu keberadaan. Hakikat. Keberadaan kita apa? Ya sebagai manusia. Manusia ada banyak nggak? Ya banyak, pribadinya banyak. Tapi hakikatnya satu, manusia. Jadi Allah kita, orang-orang Kristen, ya, Allah Tritunggal. 3 pribadi, satu hakikat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Yesus memiliki hakikat ilahi, hakikat Allah. Dari mana ayatnya? Yesus memiliki hakikat Allah. Ya di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama itu, pada mulanya adalah firman, itu gelar untuk Yesus, Logos, Sang Logos, disebut sebagai firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama. Saudara pernah bersama-sama dengan orang lain? Nah, itu dia seperti itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia juga memiliki hakikat Allah.
Jadi Yesus 100% Allah. Yesus 100% Allah. Kemudian dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Oh, waktu dia menjadi manusia, apakah keilahiannya hilang? Tidak. Dia tetap Allah. Keilahiannya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Kealahannya, hakikatnya sebagai Allah tidak pernah berubah. Sekarang Yesus memiliki dua natur. Natur manusia sebagai manusia 100% dan natur Allah 100%. Ya. Jadi luar biasa teman-teman. Sekali lagi engkau tidak akan pernah bisa paham ini dua natur ya. Memang Yesus dua natur. Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Yesus dua natur, ya. Yesus dua natur. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Waktu Allah inkarnasi menjadi manusia, kealahannya tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang teman-teman. Dia tetap memenuhi jagat raya, dia tetap berkuasa, dia tetap berdaulat. Tidak pernah berubah. Apakah dia waktu inkarnasi menjadi manusia lalu keilahiannya mati? Tidak. Allah tidak pernah mati. Keilahian Yesus tidak pernah mati. Yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya. Keilahiannya tidak pernah mati. Tidak pernah mati keilahiannya. Selalu memenuhi jagat raya. Dia selalu berkuasa. Tidak mati. Yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Ya. Kemudian 3 hari setelah kematiannya, dia bangkit untuk hidup. Hidup untuk selama-lamanya. Ya. Nah, teman-teman yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, tidak masalah. Tidak masalah. Saya doakan supaya Tuhan menjamahmu, supaya Tuhan bisa menjumpaimu secara pribadi, ya. Karena itu kasih karunia Allah. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar, supaya banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Firman itu kan diibaratkan seperti pisau yang tajam, pisau bermata dua, menusuk. Makanya orang itu kepanasan begitu kita membaca, mendengar, ya, memberitakan firman Tuhan, ada banyak orang yang kepanasan. Itu hal yang wajar. Ya kan? Hal yang wajar. Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Ya. Yesus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Nabi yang lain tidak memilikinya. Terima kasih sudah support. Tuhan memberkati pekerjaan, keluarganya, usahanya, masa depannya. Tuhan memberkati. Yesus 100% Allah. Yesus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Terima kasih ya sudah support. Dia itu kekal, ditulis di dalam Yohanes 8 ayat 58. Coba kita buka teman-teman ya. Yohanes 8 ayat 58. Yesus 100% Allah. Yesus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, ya. Tidak dimiliki oleh manusia. Bahkan nabi tidak memilikinya. Tapi kalau ada sifat ini di dalam Yesus, membuktikan bahwa Yesus 100% Allah. Yohanes 8 ayat 58 berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, sebelum Abraham itu ada, Yesus bilang, aku sudah ada. Nabi mana yang seperti itu? Manusia mana yang seperti itu? Sebelum nenek moyangmu itu ada, aku sudah ada. Yesus yang ngomong begitu. Yesus ngomong begitu. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya. Itu membuktikan bahwa Yesus 100% Allah. Sifat ini hanya dimiliki kalau dia adalah Allah. Kalau dia sudah ada sebelum Abraham ada, berarti dia Allah. Ya kan? Dalam kemanusiaannya kan Yesus itu lahir 2000 tahun yang lalu. Sementara Abraham ribuan tahun sebelum itu sudah lahir. Tapi Yesus bilang apa?
Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, ini adalah sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Nabi mana yang mengatakan hal yang demikian? Silakan tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar. Banyak orang yang sudah mulai panas. Kalau panas, minum dulu. Ya, saya juga mau minum. Kalau panas, minum dulu. Ademkan dulu hatimu. Saya memang agak heran ya teman-teman ya. Kok bisa ada orang-orang yang tidak suka kalau kita membahas Tuhan kita? Ya. Kenapa kamu kepanasan kalau saya membahas Tuhan saya? Kenapa kamu maki-maki? Iya kan? Kenapa kamu menghujat? Kenapa kamu marah-marah? Yang kita bahas kan Tuhan kita, yang kita beritakan itu Tuhan kita. Kita bahas. Kenapa marah-marah? Kan begitu. Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Yesus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Dia itu kekal, teman-teman. Sifat-sifat ini hanya dimiliki oleh Allah dan tidak bisa dimiliki oleh manusia. Thank you yang sudah support. Tuhan memberkati. Jenny. Tuhan memberkati. Yesus itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Dia kekal. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Tap-tap layar teman-teman. Kemudian dia memiliki sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Sifat untuk mengampuni dosa. Sifat untuk mengampuni dosa. Dosa manusia. Kalau kamu salah kepada saya bisa mengampunimu karena dosamu terhadap saya. Tapi waktu Yesus mengampuni orang, itu orang-orang itu bukan salah telah melakukan kejahatan kepada Yesus, ya, dalam keberadaannya 2000 tahun sebagai manusia pada saat itu. Tetapi Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Tindakan dosa apa yang dilakukan oleh orang lumpuh itu sehingga Yesus berkata, "Aku mengampunimu"? Tindakan apa yang telah melukai Yesus dalam kemanusiaannya, keberadaannya 2000 tahun yang lalu? Orang lumpuh itu, dosa apa yang telah dilakukannya? Nah, dosa yang dilakukan oleh orang itu bukan atas dasar perbuatannya, tetapi dia dilahirkan sebagai orang berdosa. Berdosa kepada Allah. Dan karena Yesus adalah Allah, dia berkata begini di dalam Markus 2 ayat 5 itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wow. Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Mana ada manusia yang punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia yang berdosa kepada Allah? Kalau kita berdosa kepada Allah, maka Allah yang berhak untuk mengampuni dosa kita. Kalau saudara berdosa terhadap saya bisa mengampuni, ya. Tapi kalau saudara berdosa terhadap si B, ya saya tidak punya hak untuk mengampuni dosa saudara terhadap si B. Tapi kalau Yesus berkata kepada orang-orang di zamannya 2000 tahun yang lalu, orang-orang yang sakit datang kepadanya dan berkata, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Dia punya kuasa untuk mengampuni. Itu menandakan Yesus 100% Allah. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar. Yesus 100% Allah. Tidak percaya terhadap ajaran tipu-tipu. Nggak masalah kamu tidak percaya. Selama Roh Kudus belum menjamahmu, selama Roh Kudus belum bekerja dalam dirimu, engkau memang tidak akan pernah percaya. Sehebat apapun apologet menjelaskan atau pendeta menjelaskan keilahian Yesus, tidak pernah engkau percayanya. Tidak pernah engkau mempercayainya. Kau menolak pasti, tidak masalah. Tidak masalah. Kecuali ada kasih karunia Allah untukmu. Tapi tugas kita, kami sebagai pengikut Yesus, dikasih tugas untuk memberitakan. Hanya memberitakan saja. Masalah engkau terima atau tidak terima, tidak masalah. Tidak apa-apa. Tapi kami memberitakan iman kami, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Ya.
Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Yesus berkata bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus juga berkuasa untuk mengampuni dosa. Di dalam Markus 2 ayat 5, hai anakku, dosamu telah diampuni. Kemudian sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh Yesus, hanya kalau dia Allah, sifat ini ada dalam dirinya. Ya, tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar 200%. Nggak ada yang ngomong 200%. 100% Yesus itu manusia. Yesus 100% Allah. Ya. Nah, bukti bahwa Yesus itu adalah Allah dan sifat ini hanya ada di dalam diri Yesus kalau dia adalah Allah. Dia menerima penyembahan. Yesus terima penyembahan loh teman-teman. 2000 tahun yang lalu. Terima kasih yang sudah support. Tuhan memberkati keluarganya, usahanya. Makin diberkati oleh Tuhan. Dia menerima penyembahan di dalam Matius 14 ayat 33. Ya, di sana dikatakan, sesungguhnya engkau anak Allah. Dan Thomas berkata kepada Yesus, ya Tuhanku, Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus tidak menolak penyembahan itu. Dia menerimanya. Karena bagi orang Yahudi, yang layak menerima penyembahan itu hanya Allah saja. Tapi waktu Yesus disembah, sujud, menyembah, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus menerimanya. Membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia tidak menolaknya. Buat orang Yahudi, kalau seseorang menerima penyembahan, itu penistaan terhadap agama. Dan Yesus itu dilahirkan dari keluarga Yahudi. Dia seorang Yahudi. Jadi waktu orang menyembah dia, sujud, menyembah, ya Tuhanku dan Allahku, ya kalau dia bukan Yesus, kalau dia bukan Allah, dia pasti menolaknya. Tetapi karena dia adalah Allah, dia menerimanya. Silakan tap-tap layar teman-teman, dibagikan video ini, di-share ya. Tap-tap layar, biar makin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi karena itu Yesus bukan sekedar manusia yang diutus oleh Allah. Dia memiliki hakikat ilahi. Dia adalah 100% Allah. Tap-tap layar teman-teman. Share juga live kita pagi hari ini. Yesus 100% Allah. Yesus juga 100% manusia. Benar-benar manusia. Dia lahir dari seorang perempuan di dalam Galatia 4 ayat 4. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Dia bisa lapar, ya kan? Dia bisa haus. Dia bisa sakit. Dia bisa lelah sebagai manusia. Dalam keberadaannya sebagai manusia. Dalam keberadaannya sebagai manusia, dia bisa menangis. Dia bisa sakit. Dia bisa merasakan lelah. Dalam keberadaannya sebagai manusia. Makanya dia mati di atas kayu salib. Ya, dia mati di atas kayu salib. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit untuk selama-lamanya. Jadi Yesus itu benar-benar 100% manusia. Namun luar biasanya Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu dalam kemanusiaannya tidak berdosa. Tidak berdosa. Satu-satunya manusia yang dicatat oleh Alkitab sebagai manusia yang tidak berdosa, dicatat secara langsung oleh Alkitab, itu hanya Yesus. Coba cari di kitab manapun. Ada nggak manusia yang tidak berdosa? Hanya Yesus. Ia telah banyak dicobai, tapi tidak ditemukan dosa di dalam dirinya. Luar biasa. Dia taat dalam misi penyelamatan manusia. Dia taat meskipun mati.
Thank you yang sudah support, yang sudah bergabung. Nah, teman-teman, jadi apakah Yesus setengah Allah dan setengah manusia? Tidak. Ya. Yesus bukan setengah Allah, bukan setengah manusia. Yesus bukan setengah Allah, bukan setengah manusia. Tapi Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Ada banyak orang yang tidak mengerti ini, teman-teman. Ya. 100% Allah, 100% manusia. Tetapi bukan berarti ada dua Yesus kalau begitu. Nah, satu pribadi, dua natur. Nah, seperti itu. Satu pribadi, untuk Yesus ya, satu pribadi, dua natur. Natur ilahi dan natur manusia yang bersatu dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Jadi Yesus itu punya dua natur. Ya, Yesus itu punya dua natur. Satu pribadi, dua natur. Natur ilahi dan natur manusia bersatu dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Karena itu, Yesus bisa lapar menurut natur kemanusiaannya. Tetapi tetap Allah menurut natur ilahinya. Tetap Allah. Yesus bisa mati menurut natur kemanusiaannya, ya. Tetapi keilahiannya tidak berhenti dan tidak pernah mati. Keilahian Yesus tidak pernah mati, teman-teman. Keilahian Yesus, saya tegaskan ini, tidak pernah mati. Mengapa ini sangat penting? Karena keselamatan kita itu bergantung pada siapa Yesus yang sebenarnya. Kalau Yesus hanya manusia, dia tidak dapat menjadi juru selamat yang sempurna. Tetapi kalau dia hanya Allah dan tidak benar-benar menjadi manusia, dia tidak benar-benar menjadi wakil manusia. Karena itu, kita membutuhkan pengantara yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi sebagai manusia yang berdiri di tempat manusia, sebagai manusia dia taat kepada Allah, sebagai manusia dia menderita dan mati di kayu salib, tetapi dia bangkit dari antara kematian itu, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Tetapi sebagai Allah, dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Inilah keindahan Injil. Inilah keindahan kitab suci itu, teman-teman. Ya. Sekarang kita bisa melihat betapa dalamnya ajaran daripada kitab suci itu. Allah yang kekal datang ke dunia. Sang pencipta masuk ke dalam ciptaan. Yang maha tinggi mengambil rupa seorang hamba. Menjadi manusia. Yang maha tinggi itu rela merendahkan dirinya. Bahkan menjadi hamba. Yang tidak berdosa datang menanggung dosa manusia. Karena kasihnya kepada manusia. Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah. Mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa kan? Itulah inkarnasi. Ya. Telah merendahkan dirinya. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tetapi tenang. Dia bukan mati untuk selama-lamanya. Dia tidak tinggal di dalam kuburan, teman-teman. Kalau manusia kan mati tinggal dalam kubur. Tapi karena dia Allah, dia bangkit, kemudian hidup untuk selama-lamanya. Bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Ada nggak orang yang bangkit dari kematian? Ada, tapi setelah itu mati lagi. Kalau Yesus mati, dalam kemanusiaannya dia mati ya. Keilahiannya mati nggak? Enggak.
Keilahian Yesus tidak mati. Tetap memenuhi jagat raya. Tetap berkuasa. Tapi kemanusiaannya mati. Dia mati, kemudian 3 hari setelah kematiannya, bangkit dari antara orang mati, hidup untuk selama-lamanya. Ya tidak seperti manusia, walaupun dia nabi, tapi dia mati. Mati. Terima kasih sudah support. Kalau Yesus dalam kemanusiaannya mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit untuk selama-lamanya. Dalam keilahiannya, dalam kealahannya, mati enggak? Enggak. Yesus tidak mati dalam kealahannya, tapi mati dalam kemanusiaannya. Terima kasih sudah support. Tuhan memberkati usaha, keluarga, pekerjaan, dan masa depannya. Jadi Yesus itu mati dalam kemanusiaannya. Itu jelas. Ya. Dia mati dalam kemanusiaannya. Dalam kealahannya, keilahiannya tidak pernah mati. Dia tetap memenuhi jagat raya, berkuasa untuk mengatur segala sesuatu. Allah tidak pernah mati. Jadi kalau orang bilang, kok Allahnya mati? Dalam kemanusiaannya, sebagai Yesus manusia 100%, ya dia mati. Tapi keilahiannya tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Keilahian Yesus tidak pernah mati, teman-teman. Ya. Jadi tidak berhenti jadi Allah. Selama 3 hari waktu kemanusiaan Yesus mati dikubur. Oh berhenti 3 hari. Allah tidak ada. Ya ada. Allah tidak pernah mati. Dia itu roh. Tidak pernah mati. Roh tidak mati, teman-teman. Yang mati itu kemanusiaan Yesus. Tapi luar biasanya, 3 hari setelah kematian itu, dia bangkit hidup untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kekristenan bukan mengajarkan bahwa manusia berhasil menjadi Allah. Bukan manusia menjadi Allah. Allah menjadi manusia. Bisa nggak Allah menjadi apa saja? Bisa. Kenapa kamu membatasi Allah bisa menjadi manusia? Allah tidak diperanakan, tidak berwujud. Suatu zat. Zat itu apa ya? Allah bisa nggak jadi apa? Bisa. Tapi dia, kalau mau jadi sesuatu, tidak bertentangan dengan kebenarannya. Menjadi manusia. Apakah waktu dia jadi manusia, keilahiannya, kealahannya hilang? Tidak. Tidak pernah hilang kealahan Yesus. Tidak pernah hilang, teman-teman. Dan luar biasanya, Allah datang mencari manusia yang berdosa. Itulah inkarnasi. Itulah kasih karunia. Itulah Injil, berita kabar baik. Kabar baik bagi teman-teman. Yesus datang menawarkan keselamatan. Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan hanya melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus. Dia adalah jalan kebenaran. Kok begitu? Iya. Karena dia dari surga, maka hanya dia yang tahu jalan ke surga. Kalau Nabi bagaimana, Pak? Bagaimana, Bang? Ya, Nabi kan lahir dari dunia ini. Belum pernah ke surga. Kalau Yesus kan dari surga. Dikatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Dia dari sana turun ke dunia menjadi manusia, inkarnasi. Dia tahu jalan pulangnya. Dia tahu jalan pulangnya. Jadi kalau dia jamin setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, itu jaminan yang pasti, teman-teman. Jaminan yang pasti. Ya. Dan dia sedang menantikan setiap orang untuk boleh datang kepadanya. Yang belum percaya, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Pada saat itu engkau akan mengalami kehidupan yang damai. Arti kehidupan yang sesungguhnya. Kau mengalami damai sejahtera dan sukacita. Hidupmu berubah. Engkau mengalami ketenangan. Yang menolak tidak masalah. Tidak masalah. Yang marah-marah tidak masalah. Kita hanya memberitakan saja. Sekedar memberitakan. Memberitahukan banyak orang.
bahwa keselamatan itu telah datang melalui Yesus Kristus. Dia mengampuni setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah pribadi anak yang memiliki hakikat ilahi sepenuhnya, yang kemudian mengambil natur manusia sepenuhnya. Dia adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati, satu pribadi, dua natur untuk menjadi pengantara dan juru selamat manusia. Dan karena dia adalah Allah, dia layak untuk disembah. Karena dia adalah manusia, dia dapat mewakili kita. Karena dia tidak berdosa, dia dapat menjadi korban yang sempurna bagi kita. Dan karena dia bangkit, pengharapan kita, pengharapan keselamatan kita tidak sia-sia. Ya. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi, Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Dia adalah juru selamat. Dia pemilik kehidupan. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah support. Ya, saya mau keluar sebentar. Nanti sebentar lagi saya akan live. Kita ketemu kembali. Kita akan bahas kembali kitab suci kita. Kita bahas kembali Yesus yang kita muliakan, yang kita sembah, yang kita agungkan. Ya, orang yang maki-maki, orang yang marah-marah, tidak masalah. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara. Saya doakan supaya saudara dijamah oleh Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus jamah setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Sepotong kalimat apapun itu, kalau engkau bekerja dalam hati mereka, mereka bisa begitu memahaminya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena kami percaya bukan kami yang memilih engkau, tetapi engkau yang memilih kami. Oleh karena kasih karunia Allah, kami diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.